Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Soro Minang TV sadonyo di siang hari yang cukup cerah. Ahad hari iko siang-siang kita pai batandang balik. Soro Minang TV batandang balik dalam suatu program yang keampe balik, yaitu batandang mencari persiapan kegiatan para finalis Rang Mudo dan Putih Bungsu tahun 2022 di Hall Basement SMK Kartini. Tentu dun sana Soro Minang TV sadonyo kita tahu berapa minggu yang lalu telah terjadi pemilihan Rang Mudo dan Putih Bungsu dalam semifinal. Maka para finalis yang sudah terpilih tersebut melakukan persiapan-persiapan yang cukup ketat di dalam menghadapi grand final insya Allah 1 minggu yang akan datang. Nah, untuk itu adik-adik kita Rang Mudo dan Putih Bungsu di dalam rangka menghadapi persiapan final tersebut, baik Rang Mudo dan Putih Bungsu itu sendiri atau para finalis ataupun para panitia, para juri dan semua punggawa daripada pemilihan Rang Mudo dan Putih Bungsu, kita cari persiapan-persiapan mereka. Ayo kita datang ke SMK Kartini, yaitu di Hall Basement SMK Kartini di Baloi. Untuk itu ikutin kita masuk ke dalam mencari persiapan-persiapan daripada Rang Mudo dan Putih Bungsu tersebut. Ayo di sana sadonyo, ikut kita jalan ke dalam. Bang, hah? Sini ya? Wah, oke. Di sana Soro Minang TV, kita mulai masuk di areal SMK Kartini Batam. Salah satu SMK swasta yang cukup favorit di Kota Batam, cukup terkenal dengan standar COVID. Izin Pak Security yang piket, kami mau meliput kegiatan Rang Mudo dan Putih Bungsu, insyaallah. Preso lu tuh, preso standar nak, cukup luar biasa ya. Masya Allah, untung lendak 38. Pak Bimret aman nak? Aman ya? Oke. Siap. Ini prokes. Nah, ini cukup sangat standar ya. Cukup luar biasa ya, SMK Kartini dalam melayani para tamu, termasuk untuk murid semua ya Pak ya? Iya, semua. Untuk murid, iya. Pak Muji ada di dalam? Ada ya, oke. Siap, ikutin perjalanan kita ke dalam. Wah, sekali-sekali kita endorse SMK Kartini ya, luar biasa ya. Wah, banyak piala SMK Kartini. Di siang hari bagian dah aman, santai. Ya, kita cari persiapan bundo-bundo kita di dalam. Untung udah Andre le kosong. Kita coba di sana Soro Minang TV batanyo-tanyo kau udah Andre persiapan para finalis di dalam menghadapi grand final. Tanggal berapa Andre? Tanggal 9 Baleh. 9 Baleh ya, tanggal 9 Baleh malam minggu ya? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum Andre. Waalaikumsalam. Masya Allah. Latihan apa bentuk mah? Kok baru siap tadi pembekalan separuh baru. Pembekalan separuh ya. Jadi nanti kok habis istirahat, sedang istirahat sholat makan sampai istirahat sholat makan. Isoma. Masya Allah. Oke. Bisa sontak-sontak cerita dan Andre Nawarna. Di sana Soro Minang TV sadonyo, kita berada di di Hall Basement SMK Kartini.
suasana yang cukup kondusif ya untuk adik-adik kita di dalam melakukan persiapan untuk menghadapi grand final nanti ya kan. Sangenek tentang SMK Kartini dan sanak saudonyo adalah sebuah SMK yang swasta yang termasuk tertua di Kota Batam, dengan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Keluarga Batam. Yayasan Keluarga Batam adalah dimiliki oleh seorang tokoh yang cukup punya peran yang cukup penting di Kota Batam itu sendiri. Keluarga besar daripada almarhum Bapak B.J. Habibie, Ibu Sri Sudarsono. Nusana Soro Minang TV sadonya, kami kini Allah didampingi oleh salah satu orang yang cukup penting di dalam rangka perhelatan Bundo Kanduang Kota Batam dalam rangka pemilihan Rang Mudo dan Putih Bungsu, yaitu Andre. Kau buka masker udah kenapa? Nah, insya Allah mudah-mudahan agak jarak-jarak, Pak. Menjaga prokes, Nggak mau tahu. Beri contoh. Wah, beri contoh ya. Oke, nah jadi udah Andre. Iya. Grand final tinggal 1 minggu. Iya. Persiapan para finalis kalau sampai balik ya? Sampai balik. 7 pasang. 7 Rang Mudo, 7 Putih Bungsu. 7 Rang Mudo, 7 Putih Bungsu. Iya. Apa persiapan udah Andre untuk supaya para finalis itu benar-benar all out tampil pada saat grand final tersebut? Jadi sampai yang kita telah lakukan pada sampai saat kini, tadi kita sudah mulai dari jam 10 tadi ya Bunda ya, jam 10 itu kita mulai dengan mengevaluasi dulu, evaluasi kegiatan di semifinal Patang. Kira-kira apa yang telah mereka lakukan, hal-hal positif apa yang telah mereka lakukan, dan apa yang harus ditingkatkan lagi untuk di grand final gitu. Nah, karena tentu dari situ bisa pelajari kan, mereka pun bisa refleksi diri sendiri gitu, kira-kira kelemahan-kelemahan mereka di mana, kemudian untuk tidak dilakukan lagi atau ditingkatkan lagi kualitasnya di grand final. Ya, itu yang untuk yang flashback di Bonyo. Yang untuk persiapan ke depan tentu tambah lagi pembekalan adik-adik kok. Karena kalau di grand final skop awak kini agak lebih luas lah gitu kan. Baik dari segi materi gitu. Kalau Patang mungkin awak berkisar selingkungan tentang Minangkabau, Sumatera Barat, tentang Mudo Putih Bungsu itu sendiri. Kini skopnya agak lebih luas gitu lagi gitu kan. Berbicara tentang hal yang global. Kita pun Mungkin membahas skopnya lah mulai nasional. Iya, itu dia. Hal-hal yang sifat-sifatnya global pun kita singgung di sini. Ya, karena kita memang harus peka kan. Betul. Kondisi lingkungan gitu kan, tentang pandemi mungkin, tentang isu-isu yang berkaitan erat di dunia mereka, dunia muda gitu kan. Misalnya kayak narkoba, bullying dan segala macamnya. Itu mungkin yang lebih angke kini. Kalau di Patang mungkin lebih fokus memang ke budaya internal budaya Minangkabau. Iya, betul. Kalau kini mereka lah harus berpikiran lebih luas daripada itu. Harus kita buka wawasannya. Itu dia. Karena ini akan menjadi contoh bagi anak muda lain. Itu dia. Bukan hanya Minang. Bukan hanya tapi Minang. Untuk seluruh generasi muda yang ada di Batam. Yang ada di Batam. Betul. Kan gitu ya? Iya, betul. Jadi itu yang lakukan kini. Sama persiapan-persiapan terkait hal-hal teknis ya, untuk grand final nanti, misalnya kok catwalknya, kok namanya kok cara berbicara, public speaking dan segala macam, kemudian juga pose-pose dan ada sedikit nanti pertunjukan yang akan mereka tampilkan. Masing-masing ada yang grup ada juga. Jadi nanti ikut surprise mungkin kejutan ya. Jadi nanti di awal di dalam acara tersebut akan ada penampilan dari mereka semua itu yang kau latih hari kau. Oke. Cukup kalau wak mencelik-calik dan sanak Soro Minang TV, udah Andre gue cukup kompeten menjelaskan segala bentuk seluk-beluk dunia orang muda putih bungsu ya. Tentu gitu mungkin di sana Soro Minang TV bertanya-tanya siapa udah Andre ko sebenarnya.
Mungkin 1 menit pertama awak minta udah Andre mencelik mukonya beko dulu ya. Sambil mengecek biar awak gak menjauh beko kan gitu. Ada satu hal yang Dusanak Solo Minang TV ketahui, karena udah Andre go basicnya masalah orang kesehatan, jadi yo agak ketat-ketat. Kok nyecali ada kawan, si anu sana orang kesehatan. Itu benar. Tapi kok paksa nggak bahagia mada tangguang. Nah, kami itu Bundo ya. Oke, udah Andre. Banyak Dusanak mungkin bertanya-tanya. Perlu diketahui Dusanak Solo Minang TV waktu batandang ketiga balik kami ke base campnya udah Andre sebenarnya. Udah Andre adalah adinda adiknya Edo Firmansyah, Sanggar Seni Permata Budaya. Karyaan. Udah Andre mungkin sangene udah Andre perkenalkanlah profil udah Andre khusus di bidang yang kita lakukan yang berkaitan dengan Putih Bungsu dan Ramudo Iko, ya mungkin sekaligus dengan profesi yang lain mungkin yang ada di Kota Batam. Oke. Terima kasih. Jadi sebenarnya ambo bukan siapa-siapa. Orang biasa aja gitu. Ambo siapa tidak bisa ketahui. Jadi pemilihanku kan bernama Ramudo Putih Bungsu. Jadi kalau kita kaji maksudnya tengok ke daerah asalnya ya Sumatera Barat kampung gitu. Jadi di kampung gitu tuh memang ada pemilihan Iko Juo Ramudo Putih Bungsu. Di samping ada pemilihan Uda dan Uni. Ada. Sumatera Barat Ramudo Putih Bungsu. Memang ada Juo. Uda Uni. Ada Juo. Itu sama-sama level Sumbar. Levelnya level Sumbar tapi beda. Beda IO. Beda bukan IO-nya tapi memang konsepnya berbeda. Konsepnya mungkin prinsip pageantnya sama, prinsip pemilihan tapi konsep dari acaranya berbeda, eventnya berbeda. Kalau pelaksananya masih pemerintah? Enggak. Nah kalau Udah Uni itu adalah event tahunan punya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Pemda Indonesia. Sementara pemilihan Ramudo Putih Bungsu itu adalah yang dikelola oleh Bundo Kanduang. Begitu. Bundo Kanduang Sumatera Barat bekerja sama JLKAM dan yang lain-lain. Yang Udah Uni didukung juga di Bundo Kanduang, didukung JLKAM dan segalanya. Tapi kalau yang Ramudo Putih Bungsu memang itu punyanya Bundo Kanduang. Brandnya milik Bundo Kanduang. Jadi lebih banyak memang menitik beratkan kepada budaya Minangkabau itu sendiri gitu kan. Di samping memang wisata ada juga gitu. Nah kalau di Duta Wisata kan mungkin agak lebih luas ininya, agak lebih luas cakupan cakupan lebih general. Lebih general ya. Kalau Ramudo Putih Bungsu skop kecil lebih kepada agama dan adat, lebih budaya, banyak seperti itu. Nah, yang adokan kini kan Ramudo Putih Bungsu, gitu kan, dan kebetulan Siko memang dikelola di Bundo Kanduang. Ya sama lah aja yang terjadi di Sumatera Barat begitu. Nah, yang Ambo sendiri itu basicnya adalah dari Uda Uni. Dari Uda Uni. Basicnya Uda Uni tahun berapa? Tahun 2000 sampai. Jadi yang mungkin sebagian peserta Ramudo dan Putih Bungsu Iya. Jadi dari tahun 2000 sampai kemudian sejak itu lumayan aktif di dalam kegiatan kedutaan yang ada di Sumatera Barat. Tapi memang dituntut aktif ya? Iya, baik itu di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi. Dulu waktu masuk ke final di provinsi, Udah Andre dari Kabupaten 50 kota. Wah. Dari luar 50 sana ya. Bonjong 50. Oke. Luar 50 gitu ya. Nah, itu mungkin basic dasar sehingga sampai beberapa tahun belakangan pun masih aktif dalam kegiatan-kegiatan pemilihan itu baik di Sumatera. Iya. Baik itu dalam kegiatan pembinaan, penjurian, pemberian materi atau mungkin sekedar sharing sama calon-calon duta wisata kayak gitu kan. Nah itu yang dilakukan sebelum. Nah begitu sampai kebetulan ada mutasi terkait dengan kepegawaian, sebelumnya dinas terkait dengan profesi. Iya profesi, kebetulan PNS gitu kan. Selama di Kabupaten Maluku Kota, kemudian mutasi ke Kementerian Kesehatan khususnya di tadinya menjadi pegawai daerah mutasi ke kementerian tapi penempatan di Batam.
Nah, ada kesempatan untuk bergabung jo bundo-bundo untuk bundo-bundo menawarkan gitu kan, ayo Andre bergabung Wak untuk mensukseskan sharing sama adik-adik gitu ya dengan senang hati gitu ya. Karena itu ndak kerajo baru tiba Betul, memang betul, betul. di Sumatera Barat pun lah kojo di kakok gitu Lah kan. katam ya. Kata-kata mana enggak gitu. Tapi tentu berharap bisalah memberikan sumbangsih gitu kan untuk adik-adik kita bahas supaya mereka mereka bangga jo keminangan mereka karena mereka memang putra-putri Kota Batam, tapi bagaimanapun mereka punya darah Minangkabau dan itu harus mereka sadari dan mereka bangga. Jadi mereka harus cintai budaya mereka dan bangga dengan itu. Mungkin itu. Oke. Dun sana Solo Minang TV sadonya cukup artinya Bundo Kanduang Kota Batam di dalam rangka melakukan pemilihan Ramudo dan Putih Bungsu tersebut tentu mendapatkan sumber daya manusia yang cukup kompeten di bidang itu sendiri gitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Uda Andre tadi ini. Oke, Dusana Solo Minang TV sadonya. Terima kasih Uda Andre. Sukses. Mudah-mudahan yang pertama dilakukan Bundo Kanduang Kota Batam menjadi suatu catatan sejarah dan insya Allah akan menjadi kelanjutan Itu untuk tahun-tahun berikutnya ya. Ini berkelanjutan. Ya, sampai udah Andre makanya udah Andre nanti jangan pindah-pindah dari Kota Batam ya. Enak, kecuali kalau mereka aku lah tua-tua lah ngenek nak lebih salah meminah dia. Oh, assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum, Uni sehat, alhamdulillah. Makasih banyak udah Andre. Oke, silakan. Oke. Dusana Solo Minang TV ini adalah semua para finalis Rangmudo dan Putih Bungsu tahun 2002 yang diselenggarakan oleh Bundo Kanduang Kota Batam. Nah, kita akan ikutin sejenak kegiatan mereka. Mungkin siapa lah ya, tapi Bundo sibuk lah ya. Coba zoom, tuh apa tuh? Zoom cek ya, lanjut. Di zoom satu-satu. Ini adalah warga Batam, anak-anak Bundo Batam, tapi mempunyai darah Minangkabau. Halo Solo Minang TV, channel YouTube dan fanpage. Lima 700. Yang sesi belakang, karena mereka cuma butuh waktu singkat saja. Dia tetap juga bisa. Oke, sambil macam-macam materi yang bersingkat. Misalnya itu lain bisa hafal. Kita kalah. Oke, sesi kedua pada orang tua. Bundo sibuk Ciko? Iya. Ada yang mau telepon di situ atau bisa izin agak 10 menit? Bisa. Oke. Ada Andre. Ciko. Di sana Solo Minang TV satu. Kita kini berada di samping itu adalah Ketua Bundo Kanduang Kota Batam. Salah satu tokoh paling penting di dalam penyelenggaraan Ramudo dan Bungsu. Putih Bungsu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bundo, Iya. apa yang kegiatan hari itu apa yang dilakukan oleh para finalis
di dalam menghadapi Final. grand final tanggal 9. Itu diagendakan materi tanya jawab untuk nanti di final. Kebetulan final kita kan dihadiri oleh Ketua Bundokandong Alam Minangkabau, Profesor Dr. Rauda Thoib. Jadi beliau akan memberikan juga tanya jawab. Jadi mungkin itu materi yang diberikan sama Bapak Uda Andre, sama penasihat kita, pembina kita Ibu Do Aja Elmah. Iya. Jadi pada saat finalis tidak tanggung-tanggung, benar-benar menghadirkan seorang juri yang profesional di bidangnya, Betul. dari Ketua Bundokandong Kota Provinsi Sumatera Sumatera Barat. Barat. Itu nasional itu, ketua nasional. Siapa nama tadi? Profesor Dr. Rauda Thoib. Subhanallah. Profesor Dr. Rauda Thoib SMMP apa ya? Wah, banyak kali gelar beliau. Beliau nanti Akan hadir untuk melihat dan memiliki anak-anak akan yang pantas dan yang tidak pantas. Kan begitu? Iya. Oke. Akan memberikan materi lah, akan Materi lah. memberikan tanya jawab, akan mengarahkan bagaimana wadahnya nanti sesudah selesainya final. Kita akan bentuk dan akan penobatan oleh Bapak Rudi. Pak Rudi, Wali Kota Batam. Wali Kota Batam. Insya Allah, Pak. Masya Allah. Cukup luar biasa kegiatan perdana, bahkan awak danga dari seluruh organisasi Bundokandong di luar Sumatera Barat, Bundokandong Kota Batam yang baru menyelenggarakan Event besar. event besar. Bukan main, luar biasa dukungan-dukungan semua, Pak. Acaranya Bundo menyelenggarakan sampai titik itu, Pak. Itu karena kerjasama kami, anggota Bundokandong, pembina Bundokandong, ketua Bundokandong Kepri, dan terkait dengan pengurus kepengurusan IKSB dari Bapak Sekjen IKSB mendukung dengan Bapak Erwin Ismail dan penasihat-penasihat yang lain akan memberi support lah. Itulah apa yang kami bisa akan buat event Giko, Pak. Pun didukung oleh pemerintah Kota Batam dan didukung oleh Wagub Provinsi Kepri. Wakil Gubernur Provinsi Kepri. Insya Allah. Luar biasa dan sanak Surabaya TV, ini suatu fakta bahwasanya orang warga Batam asal Sumatera Barat jika melakukan suatu event tertentu, maka seluruh komponen akan bekerja sama. Tentu tidak hanya tenaga, ada benda. Tidak hanya pikiran, kita masuk material. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan para donatur panjang umur, murah rezeki sadonya. Oke. Bunda, final 1 minggu lagi. Iya, Grand insya Allah. final 1 Iya, minggu tanggal lagi. 19. Tentu bagi seorang Bunda Fitri Iya. yang menjadi penanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Insya Grand Allah, Final, Pak. itu agak sedikit berdebar-debar. Agak grogi, Pak. Agak grogi. Mudah-mudahan finalis-finalis ini semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Kami juga anggota pelaksana diberikan kesehatan dan kekuatan. Apalagi ini orang rumah Pak juga sedang kurang sehat. Mudah-mudahan sehat lah Ibu Os, Ibu yang lain-lainnya gitu. Iya. Bunda, kondisi Batam Iya. 1 minggu terakhir Iya. itu cukup Kurang kondisi. kurang kondusif. Betul. Apakah dalam pelaksanaan Niko nanti karena memang 1 minggu lagi ke depan, Iya. tentu kayaknya ada istilah Satgas Covid Iya, bla bla dan izin, segala iya, macam. iya. Jadi apa prosedur di dalam rangka pelaksanaan Grand Final tersebut? Sama enggak dengan standar pada saat musim-musim PPKM level 3 dan segala macam itu? Kayaknya sih kalau dipertimbangkan agak lebih yang awalnya PPKM. Kalau ini masih bisa dipertimbangkan dan masih diberikan lah. Tapi mungkin izin tidak diberikan, cuma izin dari wali kota karena beliau yang akan menobatkan, karena beliau yang akan hadir final. Mungkin secara tidak langsung ya, kita kan di hotel kan tergantung ke ini Pak. Yang hadir itu lebih kurang 250 orang. Jadi, terbatas gitu terbatas. Pak. Terbatas. Jadi Nggak bisa lepas. Betul, biasanya
dengan semua total kapasitas paling maksimal 50%. 50%, betul, Kapasitas iya, kami, iya. Jadi artinya Bundo Kandu anggota Batam dalam penyelenggaraan Niko insya Allah siap dengan standar prokes yang memang siap. ditetapkan Betul. oleh pemerintah Iya, itu sendiri. pemerintah yang menetapkan. Mudah-mudahan lah Pak. Mohon doa bagi Dosana Soro Minang TV semuanya karena memang di masa 1 minggu terakhir kondisi agak kurang kondusif. Peta-peta kondisional COVID itu sudah Kelihatan mulai merah. menyebar. Merah. Kuning udah mulai memerah Merah. lagi, kan begitu. Nah, jadi mudah-mudahan kemarin kita berdoa, mudah-mudahan pelaksanaan event besar warga Sumatera Barat secara umum, Kandung secara khusus itu tidak terkendala dengan apapun. Kita doakan para finalis, para panitia, para penggawa, dan terutama Bundo Kanduang kita, Ibu Fitri benar-benar sehat walafiat di dalam Amin. Terima kasih banyak untuk Sama-sama. sukses. Amin. Ya, Iya, sukses. Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan, semuanya berjalan lancar. Silakan Bunda. Terima kasih. Di sana Soro Minang TV. Kita mencoba sisi lain yang kita akan lihat selain daripada kegiatan persiapan para finalis dalam menghadapi grand final. Apa itu? Adon ke arah ke situ kamera tuh. Kok. Aduh. Assalamualaikum. Senyum-senyum seorang. Senyum-senyum seorang. Iya, mengecek Bundo Kandung pakai masker. Kok reporter nggak pakai masker? Kalau reporter enggak lah, kan kalau seorang Allah Bukan, besok dicari ceritanya. Itu nembak gagal. Terus sana Soro Minang TV di samping Ambo karena beliau lah pakai masker Ambo buka. Kenapa? Karena Ambo mengecek banyak. Di samping Ambo adalah seorang tokoh yang cukup luar biasa juga di dalam profesinya, dalam dunia pendidikan Kota Batam. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Kartini Kota Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nama beliau memang Mujiono, tetapi dari Sumatera Barat juga. Kan begitu ya, nak? Asli soal untuk. Tidak ada masalah kita berbahasa Minang. Kan begitu. Umuji. Ya. Apa namanya? Apa yang menyebabkan ini kan SMK Kartini dipakai oleh orang muda dan putih bungsu kini? Ya. Tentu perasaan Pak Muji tentu merasa ikut abaan namun ya, agak susah reporter bertanya. Terpanggil. Merasa terpanggil. Iya. Kan itu ya, nak? Perasaan Pak Muji mencari anak-anak itu yang ini, Pak? Yang jale itu kan kegiatan baru pertama ya. Benar. Di Kota Batam. Jadi mencari ajang itu rasanya senang, bangga juga. Ya, sebagai orang Sumatera Barat, warga Batam. Itu. Ya. Jadi pada dasarnya kami mensupport, mendukung kegiatan-kegiatan orang awak yang ada di Batam. Nah, terutama kok untuk generasi muda. Nah, generasi dengan visi misi SMK. betul, cocok Wanda. Ya. Jadi itu salah satu mungkin wadah ya, wadah ajang untuk anak muda Minang yang ada di Batam untuk mengembangkan diri, untuk berkreasi ke arah yang lebih positif. Dalam kondisi mereka tetap semangat. Ya. Jadi kami ya tetap semangat, ikut semangat mendukung kegiatan itu. Anak muda dan Bundo Kanduang juga. Dan Bundo Kanduang. Betul. Jadi ya itu yang bisa kami bantu, bisa dukung melalui yang mungkin sampai ya. Doa jo, semoga lancar
banyak sponsornya. Nah, kau mana orang awak kau turunlah, ya kan? Iko ada kegiatan event besar sekota Batam. Mudah-mudahan dilanjut Eko jo tingkat provinsi. tingkat provinsi. Nah, jadi Bahkan mungkin secara nasional Iya. gitu ya. Nah, akan banyak lah, diharapkan akan banyak orang-orang awak yang berhasil di Batam karena Iya, di Kepri ko membantu lah mencari tergerak juga kan, biar Sumatera Barat, biar Padang itu juga bergema di kota Batam. Nah. Anak-anaknya berhasil anak-anaknya berhasil ya. itu. Jadi setelah mereka tamat SMK enak lah mulai mengembangkan diri ya. Betul. Nah, kan itu logika deh ya. Dari Siko punya akan memperlihatkan potensinya, akan membuka peluang di dunia kerja, di masyarakat, ya kan, di pemerintah, di mana tempe inyom naung Ya. kerja akan nampak. Itu akan, ambo yakin itu akan membantu anak-anak muda kok untuk bisa mengeluarkan, mengembangkan potensi yang ada Di dunianya nanti. di dunianya nak. Apakah itu dunia kerja? Ya kan? Iya, Profesi jadi apapun, kan? nah, jadi kerajo itu kadang indah hanya skill saja diminta. Nah, ada kompetensi lain, ada kemampuan lain, soft skill namanya yang indah didapat di tampaknya sekolah. Nggak ada sekolah di Nggak sekolah. ada di sekolah. Nggak ada di kurikulum sekolah deh. Nggak ada di kurikulum. Iya, iya, Tapi kadang perusahaan itu yang dibutuhkan. Betul. Soft skill itu. Soft skill. Nah, kemampuan mengecek, ya, kemampuannya presentasi, Ya, kemampuan berbicara, Adab. itu, ya kan? tingkah laku, Tingkah sikap, itu kadang tidak bisa apa ya dipelajari di sekolah. Kadang ya dipelajari, tapi kadang itu tidak muncul. Nah, inilah ada ajang, ada wadah, ada tampe anak-anak awakku untuk berkreasi mode itu. Oke, Pak. Terima kasih. Nah, alun lai masih ada pertanyaan berikutnya kok. Di sana Soro Minang TV, beliau adalah seperti yang beliau sampaikan adalah kepala sekolah SMK Kartini. Berarti beliau memang benar-benar mencetak sumber daya manusia, khususnya yang ada di Kota Batam di bidang dunia SMK. Makanya seperti yang beliau sampaikan tadi dan sanak sadonya cukup dan sangat respect dengan kegiatan itu. Karena apapun yang dilakukan oleh Bundokandu Kota Batam pasti itu adalah demi peningkatan sumber daya manusia, khususnya warga Batam, anak-anak muda yang berasal dari Minangkabau. Tentu satu visi Jo SMK itu sendiri, satu visi dengan dunia pendidikan itu sendiri, tapi dengan cara berbeda. Satu hal yang beliau sampaikan di sana Soro Minang TV, Pak Muji, mungkin dek karena beliau pakai masker di suara agak kurang terang, ambo ulang balik di sana sadonya. Beliau sampaikan adalah di sekolah sampai mereka mengasah soft skill mereka itu sendiri. Ya nak? Kok belajar komputer bisa di SMK Kartini? Bisa di sekolah. Bisa di sekolah, kan itu ya kan? Hal-hal yang model itu memang dalam komunitas-komunitas tertentu aktif, kan gitu ya? Oke, Pak Muji. Terus anak Soro Minang TV, sangenek kita sigi SMK Kartini itu enggak masalah dah. Nah, dek karena lay orang awak juga, kita bertanya-tanya pula tentang SMK Kartini. Kan enggak ada Pak kameramen. Jadi enak. Pak Muji, ambo danga SMK Kartini go atau Yayasan Keluarga Batam go lah lama bana ya. Nah, khusus di SMK gebilo berdirinya. Ceritalah seketek tentang SMK Kartini go. SMK Kartini ko kalau di Kepri ko SMK nama tamu. Nampal yang tua. Nampal yang tua. Tahun 85 di Balai Juli itu berdirinya. Khusus SMK. Khusus SMK. SMK TA Kartini dulu nama. SMK TA Kartini. Kartini. Nah, kalau dulu kan masih SMEA, Oh iya betul ya. masih STM. Ya. Kami SMK. Oh, sebelum jadi undang-undang yang baru tentang pendidikan menengah tuh. betul. Jadi kami SMK. Jadi konsep SMK di Indonesia itu sebenarnya dari SMK Kartini. Mas. Itu Pak Wardiman dan membawa konsep itu menjadi SMK nasional. Nasional. Iya.
Jadi dari awal itu memanglah satu atap SMKTA Kartini. Di situ ada teknologi, bisnis manajemen, pariwisata, kesehatan alun, Oh, waktu kesehatan itu belum ya? alun ada. Jadi ada 3 kelompok itu. Sedangkan waktu itu terpisah. Kalau yang teknologi itu kan STM. Nah, kalau bisnis manajemen itu SMEA. Pariwisata beda loh. Betul. Nah, Beda-beda jadi tuh, pariwisata kami dari awal sudah satu atap. Nah, jadi tahun 85 sampai kini alhamdulillah eksis terus. Dari perjalanannya SMK Kartini ya cukup berkontribusi lah besar untuk peningkatan SDM dan pendidikan di Kota Batam khususnya, Kepri pada umumnya. Jadi kamilah banyak lalui bagaimana SMK itu mengembangkan SMK itu untuk bisa lebih baik lagi, menghasilkan lulusan tamatan yang memang siap untuk bekerja. Kalau gini siap bekerja, siap kuliah, siap lo berwirausaha. Nah, makanya kami kini sudah ada namanya unit produksi, sudah ada namanya teaching factory untuk jurusan DKP, desain komunikasi visual. Itu jurusan paling muda, si bungsu. Tahun niko baru mulai, tapi nyala punya usaha percetakan dan advertising lah bergerak. Jadi silakan datang ke SMK Kartini. Itu nomor lu, Iya, yang mengerajuan anak-anak. Untuk percetakan dan advertising, desain TV nak keamanan desain betul. Hargo, Pak? Hargo saudara kan. Biasa kan ya Pak kan, harga tuh bisa cincai kan. Sambil minum kopi bisa juga. Jadi tidak kaku. Intinya di situ ada pembelajaran untuk anak-anak. Jadi bisa tameknya bisa buka usaha. Jadi kini DKP sudah ada, beko akan lanjut jurusan-jurusan yang lain itu. Jadi SMK Kartini sekolah penggerak namanya. Sekolah penggerak akan menjadi sampai ya sekolah-sekolah lain mungkin bisa sharing. Kami pun bisa membantu baik dari segi administrasi kurikulumnya sampai pelaksanaan pembelajaran. Kini lah beda. Kurikulum kelas 10 kini lah beda. Beda sekali. Kurikulum kami nyusun, sekolah nyusun, namanya kurikulum operasional sekolah. Jadi karena operasional di situ, ya memang banyak praktek, banyak proyek. Indah model dulu. Kalau model dulu guru banyak ngecek, banyak di kelas belajar. Kalau kini tidak. Jadi lebih ke outputnya tuh jaleh. Ada proyek yang dihasilkan oleh anak-anak. Itu. Di samping memang soft skill tadi. Nah, soft skill itu dengan ajang-ajang Modeko kan anak-anak kami bisa gabung, khususnya yang dari Sumatera Barat. Itu kan biar semakin terasah. Itulah SMK Kartini. Oke. Luar biasa Dusana Suruh Minang TV. SMK Kartini adalah SMK yang paling tua ya di Kota Batam. Yang saya ingin kabar-kabarnya anak-anak pertama SMK Kartini ini Pak almarhum Habibie yang tanda tangan ya, ijazahnya. Tanda tangan ijazah ya. Jadi benar-benar istilah SMK itu memang lahir daripada konsep pendidikan dari Kota Batam, yaitu SMK Kartini. Terima kasih Pak Muji. Sama-sama. Sukses untuk Pak Muji. Mohon endorse ngenek Pak Muji tentang dukungan Suruh Minang TV kepada Dunsana. Kepada Dunsana sadonyo nanado di Kota Batam khususnya dan Kepri sadonyo, mari sama-sama kita dukung kegiatan
Channel Soro Minang TV. channel Soro Minang TV. Minang TV, channel Soro Minang TV. Yo, sampai awak bisa berkomunikasi, awak bisa mendapatkan informasi, terutama yang berhubungan dengan Sumatera Barat Sumatera Barat. dan aktivitas warganya yang ada di kota Warga Batam, asal Batam Sumatera Barat. dan Kepri. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Muji Dusana Soro Minang TV. Dan tadi semangat atas nama Bapak Mujiono SPD MM. Masya Allah, sukses. Terima kasih. Kalau itu. Oke. Kita lihat, kita liput kegiatan. Ya. Semua peserta mungkin ada yang itu orang dari final saya sudah masuk ke dalam pendidikan. Nanti saat ada nominasinya akan diatur oleh dari ini mungkin yang dilakukan Di sana namun yang tidak terjun melihat orang muda dan putih bungsu yang sekarang lagi melakukan pembekalan oleh Bunda Hajah Elmawati. dari budaya PA ada kemudian silakan ngomong yaitu Lokianda, yaitu lebih hadir. Wakil bendahara Yeri Namiti hadir. Wakil ketua Jumaidi Jamal ada. Mungkin dari sebelah situ surat kembali. Ya. Di sana Soro Minang TV. Ini adalah proses absensi oleh pembina orang muda dan putih bungsu. Pembina orang muda dan putih bungsu oleh Bunda Hajah Elmawati. Ini adalah seluruh peserta semifinal, dari semifinal nih Bang. Dari semifinal pemilihan orang muda dan putih bungsu Kota Batam tahun 2002 hasil seleksi. Nah, jadi mereka Nusana Soro Minang TV saja pada saat selesai final nanti sebanyak 14 finalis tambah dengan peserta semifinal itu nanti akan membentuk organisasi Koronal. Jadi organisasi bentuknya alumni orang muda dan putih bungsu. Nah, jadi mereka membentuk suatu wadah komunitas. Jadi setelah final, jadi mereka nggak keteteran kemana-mana seperti anak ayam kehilangan induk gitu. Tetap dikumpulkan dalam satu wadah dengan nama alumni orang muda dan putih bungsu Kota Batam yang di bawah pembinaan Bunda Kanduang Kota Batam. Jadi tiap tahun bertambah kayak. Tiap tahun nanti akan bertambah. Dan insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya pasti adik-adik inilah yang akan menjadi penyelenggara ke depannya. Ya kan? Nah, menurut awak Bunda Kanduang Kota Batam benar-benar punya terobosan Donald. Ba'a menciptakan kaderisasi untuk warga Batam asal Sumatera Barat yang peduli terhadap Sumatera Barat itu sendiri gitu. Kalau anak-anak muda yang lain di Batam gini kadang-kadang kan nak tahu je kampung Donald. Ya nak, anak Donald mungkin itu gak? Masuk anak awak. Jangan awak ya. Oke, dan sana Soro Minang TV. Jadi cukup menarik terobosannya. Jadi ada bagian yang naik, proses pengkaderan itu muncul di situ gitu. Nah,
mereka dikumpulkan. Jadi setelah itu mereka nggak bercerai-berai, mereka tetap bersatu, mereka tetap dibina dengan kegiatan-kegiatan yang positif oleh Bundo Kanduang itu sendiri, dan sudah terbentuk ini strukturnya. Lah ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada ikonya. Jadi bisa saja ketuaan itu bukan nanti pemenang, tidak perlu. Yang jelas dia itu alumni iko gitu. Nah, yang stadion kegiatan Bundo Kanduang bisa dilibatkan berarti ya. bisa dilibatkan mereka. Jadi anak-anak orang muda dan putih bungsu benar-benar membantu nantinya ke depan menggenerasikan warga Batam asal Sumatera Barat seperti di IKSB-nya, seperti di Kema Minangnya, seperti di Bundo Kanduang. Inilah calon-calon tokoh-tokoh Minang ke depannya, kan gitu ya, nak? Oke. Bukan sebagai tokoh ya. Kami ya penting ya lah. Lain mana nggak cali mah. Iko kan jadi calon ujung tombak gitu. Oke. Iko lama dicalonkan. Lain doa. Di sana Soro Minang TV kita minta maaf nggak bisa baca komen atau baca komen gitu loh. Handphone mah baca komen. Jadi begitu selesai jabatan, mereka dari kamu, dari kamu ya. Salapan pertanyaan itu. Oh, lagi di balai deh di jalan. Kalau lagi di balai nggak usah dibaca. Yang dua berarti 4 lagi kan? Nah, berarti posisi kalian 4 ya, umpamanya di sini 4. Jangan nyampur, jangan dari sampingnya. Paham kan? Ya, berarti juga nyampur di bukunya pada waktu acara ya, pada waktu acara perjalanan. Nanti kemudian, nanti setelah setelah acara berlangsung, gitu ya. Sigi penitia makan lama mulu makan. Maka seluruh Coba cari penitia. Nah, Iko Bundo Kanduang yang bertugas selama memviralkan semua kegiatan Bundo Kanduang. Bundo apa namanya? Bundo Reni ya, di sana Soro Minang TV. Jadi akun Bundo Kanduang Kota Batam awalau lah tukang apanya ke Bundo Reni. Oke. Soro Minang TV. Ngaji, enggak coba komen orang. Bila di balai-balai ada apa? Nggak di balai-balai ini jalan apa coy kok? Nah, rupanya bundo-bundo inilah bundo-bundo yang sangat para think tank ya, think tank. Nggak teh ya. Bundo-bundo yang berada di belakang layar akan kesuksesan. Wacannya cek-cek. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Apa tuh, Pak? Latih bantu Bundo, Pak. Iya, lah dari pagi kami sekolah, Pak. Ya. Dari pagi Bundo sekolah ya. Bundo di sekolah pagi. Itulah aku lagi bagulo di orang mau. Ah, Baca anak-anak gua. Untuk mensukseskan Anak-anak itu ya. Jadi di sana Soro Minang TV, Bundo Nur adalah salah satu bundo yang terlibat aktif terhadap kesuksesan daripada pemilihan Ramudo dan Putih Bungsu. Bundo di seksi apa Bundo? Seksi ketua acara. Gosh, mantap. Kalau ndak ada Bundo Nur ndak jadi acara aku. Masya Allah. Luar biasa, semangat ya, mudah-mudahan tetap sehat Bundo Nur ya. Alhamdulillah. Pak. Mudah-mudahan sampai grand final Iko berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Jangan sakit-sakit lah nak. Insyaallah. Semoga Allah memberkati. Amin, amin. Nah, lanjut.
Nah, sebelah situ. Sebelah situ. Hah? Iya, itu perlu tuh. Nah, ini angka 2 bundo-bundo yang apa? Yang juga terlibat aktif di dalam kesuksesan. Matua merah Pak Doa, wajib tuh. Matua merah Pak Doa. Assalamualaikum. Layu nampak doang. Aku lah gini. Nah, yuk ini batu. Nusana Solo Minang TV, kita kini agak sedikit serius berada di sebelah salah satu orang tua peserta finalis Ramudo dan Putih Bungsu. Itu pengen tahu Dosana Solo Minang TV, apa kira-kira motivasi beliau? Ada enggak perubahan yang signifikan terhadap anak beliau setelah mengikuti Niko dan seterusnya? Kan begitu. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam Pak. Bundo, atas nama siapa Bundo? Bundo Maya, orang tua dari Yolanda. Bundo Maya, orang tua dari Yolanda Dwiningrum, dari kecamatan Batam Kota. Dari kecamatan Batam Kota. Ini gara-gara awak kabar tanya ke Bundo, roti lu makan dah. Jadi kita makan ya Pak. Kan apa nak? Kita disambung Pak. Iya. Nusana Solo Minang TV, Iko adalah Bundo Maya, orang tua dari salah satu finalis, yaitu Yolanda, berasal dari Batam Kota. Oke, Bundo. Dari mana Bundo pertama sekali mendapat informasi ada kegiatan ini? Kan perdana kok. Kalau lah tiap tahun tentu bisa kita ikutin. Kok kan perdana kok. Dari mana pertama Bundo mendapat informasi tentang kegiatan pemilihan Ramudo dan Putih Bungsu dilakukan oleh Bundo Kanduang? Kebetulan alhamdulillah Ambo pun ikut dalam kegiatan Bundo Kanduang Kota Batam yang Kecamatan Batam Kota Pak. Di bawah naungan Ibu Neti. Masya Allah. Jadi Ibu Neti menelpon kalau bagi tahu kalau ada pemilihan Putih Bungsu Jorang Mudo. Kebetulan anak yang punya anak gadi, anak bujang, Ibu Neti berharap bisa mengikut sertakan anak-anaknya supaya lebih mengenal adat budaya awak, paling tidak berkenalan sama sesama awak perantau, sama kenal, sama bisa berkomunikasi lah. Kadang anak-anakku kan belum paham bahasa Padang, jadi kalau langsung mau jalan kawan sesama Padang, pada tahu lama-lama bisa bahasa Padang. Bundo, sebenarnya Bundo dari masa ya? Ambo dari Kabupaten Sijunjung Kak. Dan sana Solo Minang TV, beliau berasal dari Ika Salju ya? Iya, Salju ya. Berarti ketuanya tuh Pak Heri Sumarli ya. Masya Allah. Si Junjung. Bu Maya rumah Pak Muji. Mandeh mak oi. Kebetulan Pak. Kebetulan ya, Masya Allah. Bu, Bundo, apa namanya perasaan Bundo sebagai orang yang selama gue aktif sebagai Bundo Kanduang yang ada di kecamatan dengan mencari event besar yang dilakukan oleh Bundo Kanduang Kota Batam ini? Waktu ditawari sama Bu Neti, bukan ditawari, diajak anak-anakku, Ambo pasti merasa senang lah Pak. Kebetulan punya anak gadi, dia kesempatan untuk ikut dalam acara modelku. Anak pun namu dulu. Kebetulan Ambo tanya, anak Ambo bersedia aja. Cuman dia memang bilang, Yolan kan tak tahu apa-apa. Nanti disitulah kesempatan Yolan untuk mengenal lebih ini. Kalau Mama mungkin kurang ini, nanti kan ada pembekalan. Alhamdulillah semangatnya ada dulu Pak. Ya awak sebagai orang tua tuh bagi support ya Pak. Ada enggak banyak sangeneknya perubahan sebelum ikut dengan pasca? Kalau yang awak nampak ada lah. Ada ya. Minimal tentang Minangkabaunya betul. Minangkabau intinya yang patangnya tidak tahu, dengan ikut pembekalan modelku ada, karena udah dikasih pembekalan jadi tahu. Inya pun pingin belajar. Apa yang diagi sama Bo untuk pertanyaan, jadinya buka-buka itu akhirnya kan belajar ya Pak. Jadi dia searching ya, tentang sampai bilang gini, boleh juga Elma nanti kalau Yolan pulang ke Padang ke Sijunjung,
Oh, berarti kan bisa cerita nih, oh si Junjung itu bagus salamnya. Nah, iya itu kerjaannya Yola memang kayak gitu nanti. Bilang. Iya. Di rumah tangga, mohon maaf Bunda Iya, Maya, Bundo di dalam berkomunikasi di rumah jauh anak-anak, Alhamdulillah nggak bahasa Padang. Masya Allah. Terus anak Soromanang TV, memang ladima-dima asa orang awak suami istri dalam satu rumah tangga di daerah perantauan itu selalu di rumahnya dengan bahasa Padang mendidik anaknya gitu. Terutama kalau tiba di awak, aku dosa anak sadonya, kalau lah berang, lah habis bahasa Indonesia tuh, lama punya power berang tuh kalau di bahasa Minang, enggak Bunda ya? Latih rasanya. Tapi rasanya gitu ya. Bunda, selamat kepada Bundo, kepada Yolanda, ya kan? Dan terutama kepada bundo-bundo orang tua peserta daripada finalis kan gitu. Bundo terakhir, Iko wadanga setelah final kau selesai, terlepas dari siapapun pemenang Ramudo dan Putih Bungsu, kabarnya dibentuk komunitas pula ya mereka ya. Lancar lah Pak, itu Iya. yang bagusnya. Jadi indah bercerai-berai mereka dong. Iya. Pas lah tadi Sabik sama Bu O sebagai ketua panitia kan, Bu kalau bisa acara kau jangan cuma sebatas lata pilih anak-anak kau habis pakai kau, tetap awak orang tua harus mensupport supaya ado, maksudnya kegiatan kau ado berjalan. Nah, jadi rupanya menurut Ibu Fitri, Ketua Bundo Kanduang, setelah kau selesai akan dibentuk sebuah komunitas alumni orang muda dan putih bungsu. Jadi tidak bercerai-berai, ada wadahnya. Jadi kebetulan tentang adat lah, tentang agama lah, betul. Nah, jadi anak itu tidak bercerai-berai, nak ilmu dan patang dapat itu tidak hilang dah. Nah, Meluyur keluar, biar saling mengenal, Betul. mengenal alam budaya Minangkabau, dan yang terpenting, kalau menurut awak ya, yang terpenting Bundo Kanduang berhasil menciptakan regenerasi terhadap generasi muda yang peduli. bibit-bibitnya. Tuh. Oke, terima kasih banyak Bunda Maya. Terus anak Soro Minang TV. Hah? Aman. Ada nasi untuk kru ya. Enggak, janganlah, tunggu. Terus anak Soro Minang TV, kita ikutin taruh kegiatan daripada seluruh peserta. Nah, ini adalah seluruh peserta daripada orang muda dan putih bungsu dari semifinal sampai yang masuk final. Pada dan sana Soro Minang TV sadonyo, mohon maaf kami tidak bisa membacakan komen karena memang sibuk di dalam rangka melihat persiapan daripada orang muda dan putih bungsu di dalam menghadapi grand final tanggal 9 Baleh. Kanan dari pasalnya. Coba dikasih jarak sedikit. Ya. Inilah pasangan kalian setiap tampil. Sabar. Ya. Kan? Itu posisi kalian ya. Oke. Sekarang kita posisinya. Kamu dulu. Pokoknya di tengahnya, berarti kalian separuh berpesan. Oke. Oke. Mundur dua kali. Lambe tidak apa sama lah ya. Mundur dua langkah. Kami je lah. Mundur dua langkah. Satu langkah saja. Satu langkah. Kamera apa? Ya. Oke. Jangan kalau berapa karena nanti kalian mau salam, kalian gini kan, jangan sampai pada diri tertipu. Ingat, coba. Nah, tertipu. Coba yang mau lompat jaganya.
Coba posisikan gini. Begitu nggak? Tangannya. Di sana Soro Minang TV sadonya ambo di samping salah seorang yang mempunyai peran terhadap peningkatan kompetensi siswa di Kota Batam. Kelebihan mana? Beliau adalah Pak Jusmar Johar. Assalamualaikum. Pak Jusmar. Waalaikumsalam. Sehat Pak Jo? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Masya Allah. Dan yang terpenting di sana sadonya, beliau tetap Jo. Jadi alhamdulillah kalau kita di Batam ke sana, kalau di sana Soro Minang TV yang dari luar atau dimanapun, kita di Batam ke alhamdulillah dalam sisi apa saja profesi dunia kita dalam mencari pitih di Batam ke, lai banyak jo orang awak kan gitu. Iyalah. Khusus dalam dunia pendidikan. Nggak apa akal dah. Nah, alhamdulillah beliau Pak Jusmar di samping kita salah satu orang awak yang lah bertungkus lumus. Entah malam tua dari Pak Muji kalian nak. Ya Pak Muji 92 dia, Pak. boleh ya? Ya luar biasa. Nah, cito-cito cek dulu kok Pak Jusmar. Pak Jo, Yup. tetap berhubungan dengan Ramudo dan Putih Bungsu sebagai orang Minang di Kota Batam yang selama gue konsen juga dan mendidik SDM warga Batam. Apa kesan Pak Jusmar dengan pemilihan Ramudo dan Putih Bungsu yang dilakukan oleh Bundo Kanduang Kota Batam? Kalau menurut Ambo, orang Minang nama rantau ke Batam. Apun nanado di Minang itu tentu yo nak bisa hilang saja sampai di Batam. Ada di Kambangan Tarwi. Nah artinya ya walaupun ada penyesuaian di mana bidak situ yang dijuang. Nah Ya. tapi tetap akanya harus ada. Nah, walaupun menjulangnya berbeda Pak. Iya. Akanya harus ada. Aku agak tahu agak ada Minang lah. Iya. Orang Bundo Kanduang lah. Betul. Gitu. Jadi secara prinsip Pak Jo setuju dengan kegiatan-kegiatan Bundo Kanduang dengan melakukan pemilihan Ramudo dan Putih Bungsu. Sangat setuju mana? Sangat setuju mana? Sangat setuju Kapan mana? dulu bukan Iko yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Masya Allah. Berarti Di sana Soro Minang TV, beliau sebagai salah satu orang warga Batam asal Sumatera Barat sangat mendukung kegiatan Ramudo dan Putih Bungsu. Seperti beliau sampaikan tadi, Ba'a kita dengan berbagai macam improvisasi budaya yang ada di tanah rantau, iya. aka kita jangan jangan hilang. sampai lupa. Pak Jo di mana kampung? Ambo kampung di Piaman Lawe. Masya Allah. Lubu Aluang kampung ya, Bu kecamatan. Aluang ya, Masya Allah. Berarti warga kita PKDP. PKDP ya, benderanya PKDP kalau di Batam. Benderanya PKDP Iya, kalau di Batam. iya. Tapi tetap di bawah orang SKSB. Di bawah Kan gitu. tetap Di bawah KSB. Oke. Lama mau Pak Jo di Batam. Ambo di Batam tapi nantapenya Ambo sampai di Batam tahun 1992 pas Hari Raya Cino. Imlek. Jadi pas bulan Februari sampai di Batam pas Hari Raya Imlek. Baku tahu Raya Imlek. Begitu sampai kapan ada orang lain. Semua kegiatan bisnis Habis stop. Jadi begitu sampai ini di Batam kok langang orang sih kok pada ada kita ada orang Imlek. Betul. Di sana Soro Minang TV Batam karena memang saudara kita dari China dengan suku Tionghoa cukup banyak. Jadi pada saat perayaan Imlek
cukup berpengaruh terhadap kondisi Batam secara umum ya. Ya, waktu itu 2 minggu nak salah waktu itu. Udah datang tuh gak makan bayi. Oke, Pak Jo. Ya. Menggeluti profesi sebagai seorang guru. Ya. Apa yang membuat Pak Jo tuh bisa bertahan sampai beban-beban jadi guru di tanah rantau kah? Sebenarnya itu kan profesi itu panggilan hati ya. Ya. Karena tergantung hati. Ya. Terkadang profesi itu ada juga orang mau kue jo take home pay-nya ke orang pembaiknya. Tapi terkadang kan kepuasan hati. Iya. Terkadang gadang piti masuk tapi nak kue tidak ini keluar aja. Kadang masuk, kadang keluar. Kadang keluar. Iya. Nah, seketik masuk, kadang seketik keluar. Tapi terkadang yang penting kan berkahnya tuh. Betul. Jadi rasanya selama dia jadi guru itu kecil orang menjual suara lah dia menjual. Tapi itulah dia berkahnya itu bertahan dari. Jadi sudah jadi guru sejak 1998. 1998. Nah, Baik yang awak bentuk apa ya? iya. 1998. Walaupun sebelum itu Lado juga, ambo jadi samu yang dia kakaknya. Betul. Ya jadi dosen samu yang Iya. Nah, tapi tetap intinya kan samu tuh. Jadi apa? Dalam dunia pendidikan. Dalam dunia Iya, pendidikan. Dulu Pak Jo alumni apa? S1 IKI Padang. Dulu IKI Padang Oke, ya. UNP kini UNP kene ya. S2-nya di IKI Padang juga UNP. S2-nya Di UNP juga. UNP juga. Iya. MPD ya, Masya Allah. Ambo dun sana Soro Minang TV dikelilingi. Sorot lek Pak Muji, dikelilingi oleh orang-orang yang bergerak dalam dunia pendidikan yang cukup konsen dalam dunia pendidikan dun sana Soro Minang TV sadonya. Konsisten ya. Alumni KIP-nya Pak Muji? KIP Padang. Mande. Awak surang sa alumni muatan Pak sebenarnya. Padang juga, alhamdulillah. Padang juga gitu. Kamu sebelangan yuk IKI. Sebelah. Sebelahan. Dek sampan kami dulu. Iya. Sampan. Wah tinggal wah ya tahu aja. Tinggal di Belibis. Awak parkir dua tinggal. Parkir dole kan di Belibis. Betul. Di belakang Perumnas Wak tinggal dulu. Jadi di barang kami itu. Sampai 50 rupiah. Jadi kalau anak Bungata yang kayo-kayo tinggal Warta, Ulak Karang, ya kan? Nah, tapi kalau kami biar kelas Bungata tapi Kalau ikip standar ya. Standar. Oke, terima kasih banyak Pak Jo, sukses. Ya sama-sama. Ada pelaksanaan sertifikasi. Oh iya. Jadi Apa? kini ko mungkin ada banyak ya kalau ditampai amba mengabdi kini ko membuka LSP SMK Kartini tempat uji kompetensi ke apa ditampai di Siko. Oke. Jadi kini uji sertifikasi untuk mesin, untuk akuntansi dan untuk multimedia. Oh masih alum selesai ya? Masih berlanjut. Iko baru tahap kedua baru kok. Sampai bulan April. Bulan April ya, seperti biasa ya. Seperti biasa. Iya. Pak Safril off dalam 1 tahun terakhir. Iya. Pak Safril itu asesor juga. SIM-nya lebih di sana. SIM-nya habis. Betul. Udah panjang. Udah panjang lah. Istirahat dulu gitu. Nah, tapi mungkin sama ya. Oh Pak Muji datang pada ya. Masya Allah. Jadi suatu saat Insya Allah. bisa tampak bisa panjang melihat. Bisa. Kita tunggu infonya dari LSP P1 SMK Kartini. Mau kasih banyak Pak Jo. Ya, sama-sama. Sukses. Di sana Soro Minang TV, iyo betul-betul walaupun sekolah yang cukup megah, tapi rasanya kita sama berada di kampung. Karena semuanya adalah mayoritas banyak juga guru-guru dari SMK Kartini itu adalah orang awak. Nah jadi oke, kita lanjut di sana Soro Minang TV. Lah Lun. Cek lah. Oke. Berarti oke. Oke, dun sana Soro Minang TV. Batandang sampai balik kita seperti apa yang kita sampaikan tadi
di awal, yaitu mencalik persiapan para finalis di dalam menghadapi grand final. Seperti yang pun disampaikan oleh Uda Andre dari tadi, sebenarnya kegiatan persiapan para finalis ini sudah dari pukul 10 pagi tadi dengan berbagai macam persiapan-persiapan yang dilakukan. Yang pertama tentu mengevaluasi para peserta pada saat semifinal. Nah, menambah yang ada kekurangan-kekurangan mereka pada saat semifinal dan menambah wawasan-wawasannya lain. Karena menurut beliau dari sisi wawasan di grand final Orang Muda dan Putih Bungsu tersebut benar-benar sudah berwawasan global, sudah mempunyai kepedulian di tingkat global. Jadi tidak lagi seperti di semifinal hanya skop seputaran Sumatera Barat, adat, budaya, dan agama. Nah, mulai kalau masuk ke semifinal itu sudah ke grand final, itu kata Uda Andre tadi adalah sudah berwawasan global. Nah, itulah yang dipersiapkan oleh Uda Andre di dalam rangka bagaimana para finalis dalam menghadapi final grand final tersebut. Nah, dilanjutkan setelah persiapan itu dilakukan secara matang, dilanjutkan adalah oleh Dunsana Soro Minang TV pembentukan alumni para Orang Muda dan Putih Bungsu. Jadi anak-anak peserta daripada Orang Muda dan Putih Bungsu mulai dari seleksi awal, semifinal dan grand final, terlepas dari siapapun pemenang, mereka secara otomatis akan dibuat sebuah komunitas baru yang disebut dengan organisasi alumni Orang Muda dan Putih Bungsu. Nah, untuk itu ini adalah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Bundo Kanduang Kota Batam, Dunsana Sadonyo, di dalam rangka menjago mereka tidak pergi kemana-mana. Di dalam komunitas, insya Allah selalu Bundo Kanduang akan membina mereka, bagaimana mereka itu tetap menjadi seorang pribadi warga Batam yang baik, berasal dari Minangkabau. Tentu dengan kegiatan-kegiatan positif nantinya. Nah, dengan kegiatan-kegiatan positif. Dan yang paling penting di final nanti Dunsana Soro Minang TV Sadonyo, salah satu juri tamu yang paling hebat adalah seorang juri nasional duo, yaitu Ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat. Seorang bundo yang sangat agung dari Sumatera Barat yang ikut menjadi penentu siapa yang menjadi Orang Muda dan Putih Bungsu Kota Batam tahun 2002. Oke, Dunsana Soro Minang TV, itu sudah mulai berakhir dan kita pada sore hari ko Batandang Pek Baleh kita lakukan. Mudah-mudahan semua informasi yang ada terhadap kegiatan Bundo Kanduang Kota Batam bisa sampai ke talingo orang Minang yang ada di Kota Batam, yang ada di daerah lain maupun yang ada di kampung itu sendiri. Demikian dari kami, Safril Yubahar, All Crew Soro Minang TV, Batandang Pek Baleh, mengucapkan terima kasih kepada Dunsana Sadonyo atas perhatiannya. Mohon maaf kami tidak bisa membaca komen daripada Dunsana Sadonyo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaro Minang TV, suaro orang awak. Kemana? Banyak yang kemana?